Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Lande dengan NIM G70124088. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas pendahuluan percobaan 2 mengenai gugus kromofor, ausokrom, dan bagaimana penentuan panjang gelombang maksimumnya pada praktikum analisis farmasi. Jadi teman-teman, agar suatu molekul seperti paracetamol dapat diidentifikasi menggunakan spektrofotometri UV harus memiliki sistem ikatan terkonjugasi atau gugus karbonil, di mana molekul yang memiliki energi rendah dapat terekstasi ke tingkat energi yang lebih tinggi pada panjang gelombang 200-800 nanometer. Nah, ciri utama dari gugus kromofor itu sendiri memiliki ikatan rangkap, seperti paracetamol ini memiliki cincin aromatik atau benzen yang elektronnya dapat terdelokalisasi atau memiliki gugus karbonil. Nah, ikatan rangkap yang longgar itu akan ketika terkena cahaya UV, dia akan melompat atau terekstasi. Sedangkan pada ikatan yang tunggal, dia akan kaku sehingga ia akan transparan dan tidak akan terdeteksi. Jadi, gugus kromofor adalah bagian molekul yang bertanggung jawab langsung atas penyerapan radiasi karena memiliki ikatan tidak jenuh, seperti C rangkap C, C rangkap O, dan cincin benzen, di mana ciri utamanya adalah mampu mengalami transisi elektronik di daerah UV dan daerah tampak. Sedangkan pada gugus ausokrom adalah gugus jenuh yang menempel pada kromofor, di mana seperti min OH, min NH3, dan min OCH3 yang tidak menyerap secara mandiri di daerah UV, tetapi mampu mengubah intensitas dan panjang gelombang serapan maksimal di kromofor. Nah, ausokrom ini bekerja dengan cara mendonasikan elektron bebasnya ke sistem kromofor, sehingga mampu mengubah delokalisasi dan mempermudah eksitasi. Nah, bagaimana sih fenomena pergeseran batokromik akibat penambahan NaOH? Nah, jadi penambahan basa kuat NaOH pada sampel yang memiliki gugus fenolik atau seperti paracetamol akan menyebabkan terjadinya pergeseran batokromik, di mana pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar atau redshift. Hal ini terjadi karena NaOH mendeprotonasi gugus hidroksilnya menjadi ion fenolat. Nah, ion fenolat ini memiliki pasangan elektron bebas tambahan yang tersedia untuk berinteraksi dengan cincin aromatik. Nah, interaksi ini meningkatkan delokalisasi elektron dalam molekul yang secara otomatis memperkecil celah energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi. Karena energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka penurunan energi yang dibutuhkan untuk eksitasi akan terbaca sebagai peningkatan panjang gelombang maksimum pada spektrum. Kenapa setiap molekul mempunyai alamat atau lambda max itu sendiri? Jadi, setiap molekul mempunyai struktur yang unik, karena panjang gelombang maksimum atau lambda max adalah titik paling sensitif pada molekul tersebut. Nah, paracetamol punya alamat atau lambda max pada panjang gelombang 243 nanometer. Nah, jika kita menembakkan cahaya di angka tersebut, maka paracetamol ini akan memiliki respon yang paling kuat. Di angka lain, ia acu tak acu. Itulah sebabnya kita bisa membedakan zat A dan zat B hanya dengan melihat panjang gelombang mana mereka akan lebih banyak menyerap cahaya. Jadi, mengapa kita harus mengukur di puncak tertinggi atau lambda max? Jadi, ada dua alasan sederhana mengapa kita harus mengukur di puncak tertinggi grafik. Jadi, yang pertama itu ada yang paling peka, di mana di puncak ini sedikit saja ada perubahan kadar obat, maka alat akan langsung mendeteksi dengan sangat jelas. Yang kedua, paling stabil, di mana di puncak yang melengkung rata, jika tangan kita sedikit bergetar atau alat kita sedikit tidak stabil angkanya, maka hasil serapannya tidak akan berubah drastis. Akan tetapi kalau kita mengukur di bagian lereng grafik yang miring, beda lagi, sedikit saja angkanya akan kacau dan tidak akurat. Jadi, sekian video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.